Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Disclaimer dulu, manga ini itu mengandung hal yang sensitif. Jadi, ada seorang siswa SMP yang punya kebiasaan aneh, dan itu terkesan kotor, bahkan menjijikkan. Karena dia lakukan di tempat yang gak lazim. Tempat itu adalah sekolahnya. Namanya adalah Kurosawa. Setiap jam istirahat tertentu, dia selalu pergi ke toilet perempuan di gedung pertama sekolahnya. Karena itu adalah satu-satunya tempat yang cukup sepi. Dan kebiasaan itu adalah ritualnya, berupa fap-fap sambil berimajinasi cewek-cewek cantik di sekolahnya. Wah, kacau banget kan? Tapi, gimana pun Kurosawa berusaha menyembunyikan kebiasaan aneh ini, kelakuannya ini sempat hampir ketahuan oleh seorang siswi yang kelihatannya suram. Penampilannya sama cara ngomongnya aja berantakan. Jadi, buat Kurosawa, meski sempat ketahuan pun gak bakal ada masalah. Karena dia yakin cewek ini gak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kejadian ini tuh gak sekali, tapi 2 kali. Untungnya berhasil Kurosawa lewati tanpa masalah sekalipun. Bagi Kurosawa, di kehidupan sekolah yang begitu riuh dengan canda dan tawa, saling berlomba demi impian dan cita-cita, apalagi tempat untuk menjalin persahabatan bahkan kisah romansa, itu tidak pernah ada baginya. Dia lebih memilih menjadi pengamat. Dia hidup dalam lingkungan yang dia sendiri ingin ciptakan, tanpa menarik perhatian ataupun masalah dari banyak orang. Tapi tanpa sadar, terjebak dalam perasaan yang namanya kesepian. Ketika waktunya kini Kurosawa naik kelas, dia gak peduli dengan kelas mana yang dia masuki. Bahkan ketika dia disapa oleh teman kelas sebelumnya, karena bisa sekelas lagi sama dia, Nagatsuka, sang pemimpin Circle Wibu. Penampilannya khas, antusias, beda sendiri. Bahkan mungkin kamu ngerasa kan di sekolahmu kalau orang kayak gini tuh aneh, bahkan dianggap gak jelas juga. Itulah yang dirasain Kurosawa ketika dia tahu sekelas lagi sama Nagatsuka masih memandang rendah dirinya. Karena satu hal yang Kurosawa genggam, dia selalu memandang dirinya lebih tinggi dari siapapun. Dan satu hal lagi yang dia pedulikan ketika masuk ke kelas baru, cewek seperti apa nanti yang sekelas bersamanya. Dan hari itu, Kurosawa ngerasa beruntung bisa sekelas sama 3 dari top 10 cewek tercantik di sekolahnya. Naito Kyoko, sang model sekolah, Takigawa, gadis anggun dan dewasa, Erika, si cantik dan imut. Udah bisa bayangin kan akan jadi seperti apa mereka di imajinasi liarnya Kurosawa menjadi santapan ritualnya. Cuman, di hari pertama kelas 3-nya ini, ternyata Kurosawa harus sekelas sama kedua orang yang pernah membuat dia hampir ketahuan waktu ritual pap-papnya, bre. Kedua orang itu adalah Kitahara, si cewek suram sebelumnya, dan Sugawa, si cewek nakal karena merokok di toilet, di mana Kurosawa itu ritual, bre. Di tahun ketiga sekolahnya yang Kurosawa anggap ideal ini pasti selalu menyisakan hal yang di luar dia duga kan. Itulah yang dia rasain ketika lihat Kitahara waktu memperkenalkan dirinya di depan kelas, justru malah bertingkah konyol, bikin seisi kelas itu ketawa, bre. Kecuali Kurosawa, karena dia tahu pasti ada orang yang membuat Kitahara kayak gini. Itulah Sugawa bareng sama Harada, 2 orang paling demen bully Kitahara. Hampir setiap waktu, Kurosawa selalu melihat Kitahara diganggu sama 2 orang ini. Sejujurnya, dia cukup miris melihat kelakuan Sugawa sama Harada ke Kitahara. Tapi kembali lagi, dia nggak punya urusan buat ikut campur masalah begituan, karena fokus utamanya menjadi pengamat dan melakukan ritual lagi, sambil bayangin Kyoko waktu itu. Cuman, di suatu harinya, Kurosawa menyaksikan kejadian yang paling memilukan di kelasnya. Karena Kitahara dijebak sama Sugawa dan Harada dengan cara mengambil seragam ganti olahraga punya teman cowok kelasnya yang paling gemuk, Pizzata, diumpetin di tasnya Kitahara, bre. Ketika Kitahara mengembalikan seragamnya ke Pizzata dengan keadaan yang nggak tahu apa-apa, di situ Sugawa dan Harada menggoda Kitahara sampai bikin ketawa dan diteriakin seisi kelas.
Di tengah tawa ironis ini, Kurosawa mulai sadar, ini udah kelewatan. Apalagi ketika Kitahara sampai dibikin menangis, dan tangisan ini makin diketawain sama Sugawa. Di detik itu juga, Kurosawa nggak bisa bertahan. Melihat kenyataan memilukan, di mana yang kuat menindas yang lemah. Dan ironisnya, mereka yang semula diam justru mengambil kesempatan untuk ikut menikmati. Tertawa, seakan-akan itu adalah hiburan yang nggak bisa dilewatkan. Sewaktu selesai jam olahraga pada suatu harinya, seragam Sugawa hilang, bre. Membuat suasana kelas itu jadi ricuh. Sugawa jadi nuduh ke setiap cowok di kelasnya, terutama para wibu-wibu, termasuk sempat menuduh Kurosawa juga. Dan ketika seragamnya ketemu, di situ seragamnya udah kena semprot sama cairan pap-pap, bre. Udah pasti tahu lah ya siapa pelakunya di sini. Yang tadinya kelas udah ricuh, malah makin ricuh lagi karena hal yang gak bermoral kayak gini. Dan Kurosawa gak menyadari, sejak kejadian itu, ada satu-satunya orang yang tahu dengan tindakan yang gak bermoral ini. Itulah Kitahara, orang pertama yang hampir tahu perbuatannya Kurosawa waktu di toilet perempuan dulu. Jadi, ketika Kurosawa ritual lagi seperti biasanya, di situ Kitahara tiba-tiba manggil namanya. Kurosawa langsung kaget, karena nggak bakal nyangka kalau Kitahara tahu di dalam toilet itu ada dia. Di sini, Kitahara nyampein kalau dia udah tahu dari awal dan memilih menyembunyikannya selama ini. Jadi, ketika seragam Sugawa kena semprot sama cairan itu, dia langsung tahu kalau kemungkinan besar yang ngelakuin itu cuman Kurosawa. Dari sini, Kitahara meminta tolong karena Kurosawa udah membalas perbuatan Sugawa. Kitahara mau Kurosawa menuruti permintaan dia untuk berbuat hal yang serupa juga ke orang-orang yang dia benci, orang-orang yang ngebully dia. Dan mau nggak mau, Kurosawa harus menuruti permintaan Kitahara. Karena kalau enggak, kebiasaan yang selama ini Kurosawa sembunyikan bisa Kitahara bongkar kan? Jadi, Kurosawa terpaksa menuruti permintaan Kitahara yang justru semakin menggiring dia ke jurang konsekuensi yang lebih besar. Pertama, yang menjadi target balas dendam Kitahara adalah Kyoko, karena terlihat diam dan tenang dari luar, tapi kenyataannya sangat menikmati pembulian Sugawa dan Harada ke Kitahara. Balas dendam itu berhasil Kurosawa lakukan dengan menyemprotkan cairannya dia ke seragamnya. Tapi di balik tindakan ini semakin memperburuk kondisi kelas. Di balik dilema yang perlahan tapi pasti menghantui tindakan yang gak bermoralnya, secara kebetulan di suatu harinya, seorang teman kelasnya cewek yang sebelumnya tidak pernah sekalipun ngobrol dengan Kurosawa menyapanya di perpustakaan. Sapaan itu tidak pernah sekalipun Kurosawa duga bahwa Takigawa, salah satu dari ketiga cewek tercantik di kelasnya, meluangkan waktunya untuk sekedar mengobrol sederhana bersama dia. Obrolan mereka pun cuma sebatas tentang referensi buku. Tapi entah kenapa, dari obrolan yang terbilang sangat sederhana ini memberikan kesan santai dan nyaman buat Kurosawa. Obrolan di antara mereka ini pun gak cuman terjadi sekali, karena selama hujan turun waktu sepulang sekolah, Takigawa dan Kurosawa selalu ketemu dan mengobrol di perpustakaan untuk menunggu hujan reda. Dan tanpa disadari, waktu yang Kurosawa habiskan bersama dengan Takigawa perlahan merubah kepribadiannya. Karena untuk pertama kalinya, Kurosawa memilih mengurungkan niatnya buat melakukan ritual lagi sepulang sekolah itu. Tapi sayangnya, ketika Kurosawa melaksanakan study tour sekelompok dengan Kitahara, Nagatsuka, dan anak buangan lainnya, Kitahara di sini menyuruh kembali Kurosawa buat membalaskan dendamnya Kitahara. Targetnya kali ini adalah Yashiro sama pasangannya. Dan buat Yashiro ini yang paling gak etis, karena Kurosawa berniat mengganti botol minuman Yashiro dengan botol air yang udah diisi tisu dan cairannya Kurosawa, bre. Buset, kacau banget kan? Tapi ketika kesempatan itu tiba, Kurosawa dilema. Nggak sanggup melihat kenyataan ketika dia nantinya justru merusak kebahagiaan orang lain. Dari sini, kita mulai menyadari bahwa yang berubah bukanlah keberanian Kurosawa, melainkan hatinya.
Selama ini dia selalu tahu kepada siapa perbuatannya diarahkan. Namun ketika perbuatan itu harus dilampiaskan kepada orang yang bahkan tidak dia kenal, dia kehilangan alasan untuk melakukannya. Jadi, Kurosawa hari itu mengurungkan niatnya. Ketika aktivitas sekolah kembali seperti biasanya, Kurosawa kembali ngobrol dengan Takigawa sewaktu di perpustakaan. Di kelas juga, yang mana entah kenapa baginya ngobrol dengan Takigawa itu memberikan kesenangan yang berbeda buatnya. Dan di lain sisi, Kurosawa masih kembali lagi melakukan kegiatan ritualnya seperti biasanya. Tapi, ketika hari semakin berlalu, tanpa sadar, Kurosawa menjalani hari yang semakin merubah bagaimana cara dia memandang kehidupan sosial di sekitarnya. Dia dipaksa ikut sama Nagatsuka buat ikut karaokean. Buat Kurosawa, ini kan aktivitas yang gak bermanfaat. Cuman dari ajakannya Nagatsuka, dia bisa ketemu sama Takigawa. Mereka saling tukar cerita, yang semula obrolan mereka sebatas referensi buku, ini menjadi ingin melakukan kegiatan apa hari ini, dan jadi apa nanti di kemudian hari, yang perlahan-lahan menyadarkan suatu hal yang selama ini Kurosawa hindari. Selama ini, dia menganggap hubungan antar manusia hanyalah gangguan yang menghambat dunianya sendiri. Dia selalu menjaga jarak karena semakin dekat dengan seseorang, semakin besar kemungkinan dirinya terluka. Namun, tanpa dia sadari, justru dari hubungan-hubungan kecil itulah dia mulai menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa dia dapatkan ketika sendirian. Apalagi untuk pertama kalinya ketika imajinasi liarnya memaksa Takigawa muncul di pikirannya sebagai bahan pelecehan ritualnya. Justru dia nggak sanggup melakukan itu, karena dia sadar ternyata di lautan tinta hitam dalam hati nuraninya masih ada setetes tinta putih yang menyadarkan Kurosawa perlahan. Bahkan ketika liburan musim panas pun, Kurosawa yang sejatinya nggak peduli dengan kehidupan setiap orang, justru bingung, khawatir, dan perlahan mengajarinya apa itu perasaan merindu. Tapi sayangnya, seiring kepribadian Kurosawa yang mulai berubah ini, justru dipaksa kembali ke sosok dia yang dulu. Sewaktu Kurosawa di toilet lagi, Kitahara menemuinya buat meminta untuk kali ini menargetkan Takigawa. Mendengar ini, jelas Kurosawa kaget. Kenapa Kitahara justru menargetkan Takigawa, yang mana dia adalah sesosok orang yang menghargai Kitahara. Dan jawaban Kurosawa jelas menolaknya. Dalam hati nuraninya pun, dia berusaha menolak membuat Takigawa menjadi bahan pelecehannya. Tapi setelah mendengar penolakan ini, Kitahara ngomong kalau dia tahu Kurosawa itu punya perasaan ke Takigawa. Dan penolakan dari dia nanti ini justru akan membuat Kurosawa akan menyesal. Setelah pulang dari sekolah, jujur Kurosawa penasaran dengan perkataan Kitahara. Penyesalan? Gimana ceritanya penolakan darinya justru membuat Kurosawa merasakan menyesal? Itulah yang dirasain Kurosawa. Dia nggak percaya, dan besok paginya suasana kelas itu rame bre, terutama dari circle wibu. Karena Kurosawa itu bingung karena hal apa kan. Temennya Nagatsuka ngomong, dia nggak nyangka ternyata pemimpin wibu kayak gini tuh bisa dapet pacar. Dan pacar itu adalah Takigawa. Melihat kenyataan ini, Kurosawa nggak tahu harus ngomong apa. Keceriaan dan antusias Nagatsuka yang biasanya Kurosawa masih berusaha dia terima kini, udah bikin dia muak, benci. Bahkan kini hanya jarak yang tercipta di antara Kurosawa dan Takigawa. Ternyata meski Takigawa selalu berusaha menyapa Kurosawa kembali, hanya sebuah perasaan yang namanya kesepian yang selalu menemani Kurosawa dengan setia. Dan perasaan bernama kehilangan baru benar-benar dia pahami ketika dia nggak sengaja melihat Takigawa bersama Nagatsuka bermesraan, saling ciuman. Hancur, sesak ya rasanya ketika kamu yang memandang dirimu tinggi justru kalah dengan orang yang kamu anggap rendah.
Detik itu, Kurosawa memutuskan. Dia nggak peduli dengan semuanya. Didukung dengan Kitahara, Kurosawa kembali seperti dulu. Ketika jam olahraga, buku-buku Takigawa, bahkan hampir seluruh isi tasnya disemprot oleh cairannya Kurosawa. Ketika Takigawa melihat ini, dia langsung kaget, frustasi, nggak sanggup menahan mentalnya, muntah di kelas, dan detik itu adalah baginya untuk mengucapkan selamat tinggal bagi orang yang dicintainya. Bahkan sejak kejadian itu, berhari-hari dia nggak masuk sekolah. Ketika kembali masuk sekolah pun, senyumnya udah berubah. Dan bagi Kurosawa, dia cuma diam melihat semuanya. Karena dalam hatinya sendiri, dia sudah putus asa. Dia cuma terus jadi alat buat Kitahara untuk terus dan terus melampiaskan balas dendamnya dengan selalu menyemprotkan cairannya ke orang-orang yang ditargetkan Kitahara. Tapi ketika Kitahara menyuruh Kurosawa lagi buat menargetkan lukisan cat air milik Haruna, dia tanpa sengaja melihat laci milik Takigawa. Dan perasaannya yang masih belum bisa berpaling darinya, Kurosawa membuka lacinya dan melihat lukisan cat air itu. Ternyata adalah kisah perjalanannya selama di sekolah bersama dengan teman-teman berharganya. Dan Kurosawa ada di sana dalam lukisan itu, seseorang yang sangat berharga bagi Takigawa. Karena ternyata dulu Takigawa adalah seorang gadis kecil yang bahkan sulit bersosialisasi. Melihat lukisan ini, Kurosawa sadar ini adalah mimpi sekaligus harapan bagi seorang gadis kecil yang berhasil perlahan dia raih bersama dengan teman-teman berharganya. Dan Kurosawa sadar dia telah mengotori, melukai mimpi Takigawa hingga dirinya tidak lagi sama seperti dulu. Hari itu Kurosawa meminta maaf pada dirinya sendiri. Kepada Takigawa, Kurosawa memilih untuk tidak lagi menuruti permintaan Kitahara. Dan besoknya ketika bel pulang sekolah berbunyi, Kurosawa mengacungkan tangannya, berjalan ke depan, menatap dosa-dosanya. Di depan teman-temannya seisi kelas, di depan gurunya, hari itu Kurosawa membungkukkan badannya, mengakui semua kesalahan yang telah dia perbuat selama ini. Dia mengakui dosa-dosanya di depan 60 siswa kelas yang bahkan akan membencinya nanti setelah kebenaran itu tersampaikan. Tapi melihat Kurosawa mengakui itu adalah puncak bagi seseorang untuk memaafkan dan menerima kenyataan dirinya sendiri. Kalian bisa bayangin kan apa yang akan Kurosawa terima nantinya? Ya, kamu benar, Bre. Kurosawa terasingkan. Dia dihajar sama anak-anak berandalan di sekolahnya, dibenci seisi kelas, bahkan mejanya pun dicoret-coret dengan tulisan Onani Master Kurosawa sesuai judul manga ini. Dan di tengah terasingnya Kurosawa, justru seseorang yang tidak pernah dia duga menolongnya dengan tangan terbuka. Itulah Nagatsuka. Melihat dia, kita menjadi sadar terkadang orang yang kita anggap remeh justru paling mengerti bagaimana cara menghargai orang lain. Bahkan ketika pembulian terus Kurosawa alami setiap harinya, dia tetap menerimanya dengan lapang, menerimanya tanpa mengeluh, meski hatinya selalu merasakan kesakitan. Dan Nagatsuka selalu ada dan hadir menjadi penolongnya di setiap keadaan sulitnya dia. Di lain sisi, Takigawa sangat mengerti kondisi yang dialami Kurosawa. Bahkan setelah dia nggak menyangka Kurosawa berani mengakui perbuatannya waktu itu, Takigawa sempat khawatir dan pengen menemui Kurosawa untuk menolongnya. Hanya saja perasaan dalam hatinya masih belum bisa menerimanya dengan lapang. Tapi ketika Nagatsuka ngasih tahu ke Takigawa kalau Kurosawa adalah orang yang ingin berubah, untuk itu apa yang ia alami sekarang adalah hukumannya, agar Kurosawa mengerti bagaimana rasanya menghadapi dirinya sendiri setelah apa yang kamu perbuat selama ini. Dan ketika Takigawa menemui Kurosawa lagi di perpustakaan, Kurosawa meminta maaf dengan setulus hatinya. Takigawa kemudian akhirnya menerima permintaan maafnya, tapi dengan sebuah janji candaan kalau Kurosawa nanti harus jadi novelis, karena di matanya sejak pertemuan pertamanya di perpustakaan,
Kurosawa memberikan segudang cerita yang membuat Takigawa mengerti betapa luasnya dunia. Pada akhirnya, kita memang tidak bisa menutup mata dari apa yang Kurosawa lakukan. Akan tetapi, perasaan untuk berani mengakui kesalahannya adalah bentuk tanggung jawab dari kedewasaannya. Karena penyesalan sejati bukan diukur dari seberapa sedih seseorang, tetapi dari apakah dia berani menerima konsekuensi dari kesalahannya. Yang semula Kurosawa menjadi seseorang yang terjebak dalam kesendiriannya, justru kini Kurosawa tumbuh sebagai seseorang yang menerima lingkungannya, belajar untuk meraih cita-citanya, bahkan menjadi penyelamat bagi Kitahara yang sangat sulit memaafkan dirinya sendiri. Dan kisah ini ditutup ketika Kurosawa mulai menjalani kehidupan SMA-nya dengan Sugawa, seseorang yang gak pernah kita sangka kan. Karena tanpa disadari, semenjak Kurosawa ingin berubah, Sugawa justru menjadi teman yang mau menerimanya. Dan kini, dia menjadi seseorang yang berharga bagi Kurosawa. Well, banyak banget ya pesan moral yang bisa kita petik. Melihat Kurosawa sekarang mengingatkan kita, seseorang tidak menjadi manusia yang baik karena tidak pernah melakukan kesalahan. Ia menjadi lebih baik ketika berani mengakui kesalahannya, menerima konsekuensinya, lalu terus berusaha berubah. Karena memang pada kenyataannya, manusia itu tidak bisa luput dari kesalahan. Terima kasih Issei Katsura atas karya manganya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.